digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Kalau itu ya, saya bisa jelasin. Gini, ini harus ditanggapi nih. Ini harus ditanggapi dulu nih. Nah, karena soal ini, sorry, kalau ini adalah topik kami di Komisi 1. Kita bicara mengenai kesejahteraan prajurit. Itu betul. Capres Anies Baswedan menyinggung soal ironi kehidupan personel TNI. Menurut Anies, kesejahteraan mereka yang mempertahankan kedaulatan negara masih terbilang miris karena ketiadaan rumah dinas dan memaksa setiap personel harus mengontrak rumah atau sewa kamar. Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat merespon pernyataan Prabowo Subianto terkait kesejahteraan prajurit TNI. Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Anies menyitir pernyataan Presiden Jokowi terkait kepemilikan lahan di bawah Kementerian Pertahanan yang mencapai 340.000 hektar. Anies mengatakan, sementara prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas, dan itu adalah fakta, itu kekurangan yang harus diperbaiki. Anies terus menyinggung pernyataan Prabowo soal rencana menyejahterakan prajurit TNI bila mana ia menjadi presiden kelak. Bapak bicara karena akan meningkatkan kesejahteraan. Bapak ini sudah menhan hampir 5 tahun, bukan calon menhan. Jadi harus menunjukkan ini yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Anies berjanji bila dirinya memimpin negeri, maka kenaikan gaji prajurit akan dilakukan setiap tahun. Rumah-rumah dinas bagi prajurit TNI, sehingga mereka tidak perlu indekos atau menyewa rumah. Sehingga mereka bisa tenang, mereka diminta mempertahankan tiap jengkal tanah, tapi tidak memberikan tempat tinggal dinas. Itu tidak benar, harus dikoreksi. Kesejahteraan prajurit sampai hari ini, angka untuk mendirikan rumah buat prajurit saja jauh perbandingannya dengan pembelian alutsista. Itu kita harus koreksi betul. Dan itu kita bikin panjanya khusus memang karena kita ngelihat apa yang kita bilang bahwa kita mau mensejahterakan, memberikan kesehatan, asuransi, rumah aja nggak punya. Kalau dikasih anggaran buat perumahan, kalau boleh dicek hari ini pembangunan buat perumahan TNI dikasihnya ke Kemen PUPera. Sementara itu, Anies juga berjanji akan menaikkan gaji PNS. Kenaikan gaji PNS yang termasuk di dalamnya TNI Polri terjadi hampir setiap tahun pada masa pemerintahan SBY selama 2004 sampai 2014. Hanya pada tahun 2005 dan 2006 tidak ada penaikan gaji PNS. Presiden Jokowi pertama kali menaikkan gaji PNS yakni pada tahun 2015 sebesar 6%. Kemudian ia juga menaikkan gaji PNS sebesar 5% di tahun 2019 dan 8% di tahun 2024. Kemudian kenaikan gaji PNS diketahui selalu dilakukan pada tahun pemilu. Kenaikan itu terjadi sebesar 15% pada 2004, 15% 2009, 6% 2014, 5% 2019, dan 8% 2024. Sekarang ini menjadi tentara pertama masuk itu, gaji pokoknya itu masih di bawah UMR DKI. Gajinya cuma 1,9 ya. Take home-nya mungkin oke lah sekitar sampai 6 juta. Sehingga kemudian kalau mereka bisa sampai sampai pensiun, terutama yang mereka mulai dari Prada, itu banyak yang tidak punya rumah. Jadi bagaimana mereka bisa tenang kerja? Yes. Uang